Polisi rekonstruksi pembunuhan bayi oleh ibu kandung. Keluarga korban penembakan di Kafe RM Kemang berharap keadilan. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan bayi oleh ibu kandung di Bandar Lampung. Sementara ayah korban memaafkan istrinya yang membunuh buah hati mereka. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bayi berusia 9 bulan yang dilakukan oleh ibu kandung dan selingkuhannya. Dalam rekonstruksi terungkap korban meninggal setelah dicekoki ramuan air gula dicampur asam dan dianiaya. Kasus pembunuhan bayi berusia 9 bulan, KSR mulai memasuki babak baru. Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung menggelar rekonstruksi atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung dibantu teman prianya. Rekonstruksi digelar di Mapolsek Teluk Betung Selatan. Kedua tersangka, AO, ibu kandung korban, serta MA, teman prianya, dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Kedua tersangka memperagakan 47 adegan, dimulai saat tersangka meracik ramuan air gula dicampur asam di sebuah gubuk tak jauh dari kediamannya. Usai MA meracik ramuan, tersangka AO yang menggendong korban menemui tersangka MA yang sudah menunggu di rumah kontrakan kerabat Ayu. Tersangka MA kemudian memasuki ramuan gula yang dicampur asam serta minyak pewangi ke mulut korban. Sementara tersangka Ayu membantu menutup lubang hidung korban hingga korban sulit bernafas. Tak hanya sampai di situ, tersangka MA juga sempat menganiaya korban dan memasukkan tubuh korban ke dalam ember berisi air berulang kali hingga akhirnya korban tewas. Korban kemudian dibawa Ayu pulang ke rumah neneknya. Obatnya 3 kali, air putihnya 2 kali ya? Lebih hampir 47 adegan sampai dari TKP pertama sampai ke TKP terakhir ditemukan oleh saksi mertuanya. Dalam aksi pembunuhan ini korban sendiri meninggal akibat dicekoki minuman atau ada penganiayaan tuh, Pak? Baik, dari hasil sementara bahwa setelah ada ramuan itu ada satu bentuk kekerasan, penekanan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi bukan hanya dengan ramuan saja, tetapi harus ditambahi dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Rekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berkas perkara kasus pembunuhan kepada pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Setelah sebelumnya penyidik unit Reskrim Polsek Teluk Betung Selatan sudah melimpahkan berkas tahap pertama. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sementara itu, suami tersangka Yuli, Ferry Mamat, yang sempat menyaksikan jalannya rekonstruksi, tidak menduga jika anak keduanya itu tewas dengan cara dibunuh oleh istri dan selingkuhannya. Meski begitu, Ferry mengaku memaafkan tindakan istrinya. Pertamanya langsung ke sini. Rekonstruksi kasus pembunuhan bayi berusia 9 bulan, KSR, juga disaksikan oleh ayah kandung korban yang juga suami tersangka, Ferry Mamat. Dalam rekonstruksi itu, Ferry hanya terlihat berdiam menyaksikan jalannya rekonstruksi. Saat dikonfirmasi, di sela-sela proses rekonstruksi yang digelar oleh Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, ayah korban Ferry Mamat mengaku istrinya tidak memiliki niat untuk menghabisi nyawa buah hatinya tersebut. Bahkan Ferry Mamat mengaku ikhlas
dengan kepergian anak keduanya itu, serta memaafkan istrinya yang sudah mengkhianati kehidupan rumah tangganya yang sudah berjalan beberapa tahun. Kurang lebih hampir 47 adegan sampai dari TKP pertama sampai dia minta maaf ya, dia ngaku dia nggak ada niat membunuh. Saya percaya emang dia nggak bakalan ada niat membunuh, cuman karena yang ngabunuh itu kan si Amin emang dijanjiin segala macam ya gitu. Namanya si Ayu itu kan orang yang polos. Ini kalau pengakuan dia sudah berapa lama sih dia berselingkuh dengan si Amin? Dia dari hampir 5 bulan, cuman mulai lewat telepon aja. Seperti diketahui, pembunuhan keji ini terjadi karena kedua tersangka takut hubungan perselingkuhannya terbongkar. Tersangka meyakini wajah korban mirip dengan wajah tersangka MA. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan berencana dan pasal tentang perlindungan anak. Kedua tersangka terancam sanksi pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Jenazah Doran Markus Manik, korban penembakan di kafe RM Cengkareng, Jakarta Barat, dimakamkan di TPU Sepang Jaya, Lebuhan Ratu, Bandar Lampung. Keluarga besar korban menyesalkan insiden penembakan. Suasana haru menyelimuti pemakaman Doran Markus Manik, salah satu korban penembakan oleh polisi Brib KCS di kafe RM Cengkareng, Jakarta Barat. Keluarga tidak menyangka Doran Markus Manik menjadi salah satu korban penembakan. Jenazah Doran dimakamkan di TPU Kota Sepang, Bandar Lampung dengan proses adat. Terlihat jelas dari wajah ayah ibu serta istri Ratna Berlian Rumah Orbo, raut kehilangan sosok pria yang terkenal penyayang serta bertanggung jawab. Pria yang telah dikaruniai 3 orang anak ini tewas dengan luka tembak. Keluarga menyesalkan insiden penembakan hingga menewaskan Doran Markus Manik. Keluarga berharap aparat kepolisian dapat memberikan keadilan. Keluarga besar menyesalkan situasi kondisi yang ada pada saat ini, dan saya mewakili keluarga besar menyerahkan seluruh proses mulai dari awal, pertengahan sampai proses akhir itu kepada semua pihak, baik dari kepolisian maupun pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk dari pihak kejaksaan ataupun pihak pengadilan. Kami menyerahkan segala sesuatunya kepada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Selain Doran, korban tewas lainnya adalah pegawai kafe Ferry Saud Simanjuntak dan keamanan Pratu Martinus. Sementara manajer kafe Vitapea terluka parah. Sementara pelaku penembakan Bribka CS sendiri saat ini telah ditahan di Polsek Kalideres untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang BNN Lampung menggagalkan penyelundupan 4 kg sabu. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Badan Narkotika Nasional atau BNN Lampung menggagalkan pengiriman lebih dari 4 kg sabu-sabu dari Aceh ke Bandung, Jawa Barat. Petugas menciduk 2 warga Aceh dan Bandung di tempat dan waktu berbeda. Membagi sebagai pengawas dia, karena barang itu sudah habis. Penggagalan pengiriman narkoba berawal dari petugas meringkus tersangka LA di Nuban, Wates, Lampung Tengah. Penangkapan warga Aceh ini berdasarkan informasi warga yang menyebutkan ada pengiriman sabu dari Aceh melalui bus antar provinsi dengan tujuan ke Bandung, Jawa Barat.
Petugas menemukan sabu sebanyak 4 kg yang disimpan di karung beras ukuran 10 kg. Rencananya sabu akan dibawa ke Bandung, Jawa Barat. Setelah dilakukan pengembangan, BNN menciduk EJ di Bandung, Jawa Barat. EJ berperan mengedarkan sabu tersebut ke Bandung, juga sebagai gudang untuk mendistribusikan sabu tersebut kepada pemesan. Sedangkan LA merupakan kurir dan pengawas penjualan sabu. LA bekerja atas perintah TN, warga Aceh yang kini masih dalam pengejaran. Dari setiap pengiriman, tersangka LA mendapat imbalan 60 juta rupiah dari rekannya TN. Ini yang kedua, 4 kilo sekian gram. Tentu saja kalau 1 kilo seminggu, kalau 4 kilo ya sebulan mungkin ya. 4 nomor rekening kepada salah seseorang yang ada di Aceh. Inisial TN yang menjadi DPO BNNP Provinsi Lampung. Kita akan kejar mereka nanti sampai ke pengendalinya yang ada di Lampung, yang ada di Aceh. Petugas menyita barang bukti lainnya berupa uang tunai, 4 unit handphone, serta beberapa kartu ATM. Tersangka terancam penjara seumur hidup. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Penyelundupan narkoba yang dilakukan kedua tersangka LA dan EJ sudah 2 kali berlangsung. Keduanya terancam hukuman penjara seumur hidup. Ini adalah yang kedua. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Brigjen Jafriedi, mengatakan hasil penyidikan ternyata kedua tersangka juga sebelumnya pernah mengedarkan sabu. Sebulan mungkin ya. Keduanya menyelundupkan dan mengedarkan 1 kg sabu. Modus yang digunakan sama, yaitu menyimpan barang haram ke dalam karung beras dan menjualnya di Bandung. Setiap transaksi penjualan sabu diatur oleh TN dan pembayaran penjualan sabu melalui transfer rekening TN yang berada di Aceh. Ini yang kedua kali. Yang pertama kali modus yang sama, ya masuk keras dan melewati mobil juga dengan mobil ALS ke Ciara Condong Bandung. Tapi yang dia bawa uji coba 1 kilo. Jadi 1 kilo sudah coba berhasil. Ya, dia sendiri membawa, mengedarkan sendiri di Bandung. Bayangkan, luar biasa ya. Bawa barang sendiri, edarkan sendiri, dibantu oleh Endang. Hanya dalam waktu 1 kilo itu 7 hari habis. Sebelumnya, petugas meringkus kedua tersangka di tempat dan waktu berbeda. Tersangka LA dan EJ dijerat dengan pasal 114 ayat 2 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Eva Dwiyana menjadi wali kota perempuan pertama di Bandar Lampung. Sebagai pemimpin di kota Tapis Berseri ini, Gubernur Arinal Junaidi meminta Eva harus dapat menekan penyebaran COVID-19. Saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pelantikan digelar di Balai Keraton dengan protokol kesehatan. Eva Dwiyana menjadi wali kota perempuan pertama di Bandar Lampung. Dalam sambutannya, Gubernur Arinal Junaidi meminta Eva untuk fokus menangani penyebaran COVID-19. Bandar Lampung merupakan daerah rawan penyebaran corona karena banyak pendatang yang masuk ke dalam kota ini. Selama ini kota Bandar Lampung 60-70, hari ini cuma 20. Ibu Eva harus berani menurunkan dari 10.
Eva akan menjabat untuk periode 2021 hingga 2024. Eva berkomitmen menjalankan pesan gubernur menekan kasus COVID-19. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dendi Ramadona Marzuki resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran masa bakti 2021-2024. Usai pelantikan, Dendi dan Marzuki menghadiri ramah tamah yang digelar di Pemkab Pesawaran. Setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran periode 2021-2024, Dendi Ramadona Marzuki menghadiri ramah tamah. Bupati dan Wakil Bupati didampingi istri dan keluarga terdekat. Anggota DPR RI Zulkifli Anwar yang juga orang tua Dendi hadir. Dendi berterima kasih atas dukungan warga hingga kembali terpilih sebagai Bupati. Pemulihan ekonomi di tengah pandemi menjadi fokus pembangunan. Masa yang sulit, pelaksanaan demokrasi di Pesawaran di masa pandemi cukup sulit. Satu sisi kita harus menjaga keselamatan warga dan masyarakat kita. Satu sisi kita bisa memastikan pilkada berjalan aman, damai, dan kondusif. Dan sisi yang lain, kita juga bagaimana ke depan. Dendi dan Marzuki akan bekerja keras untuk memajukan Pesawaran. Dari Pesawaran, Gunawan Syahreza, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang pendidikan untuk anak di Pulau Harimau Balak. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Keterbatasan akses untuk mendapatkan ilmu terkadang membuat pendidikan di negeri ini tidak merata. Seperti yang dialami anak-anak di Pulau Harimau Balak, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Untuk membantu generasi penerus bangsa tersebut, Polisi Air, Polres setempat, dan beberapa relawan gerakan literasi membuat pojok baca. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pulau Harimau Balak berada di perairan Selat Sunda. Kondisi geografis menjadikan sarana transportasi perahu sebagai pilihan utama masyarakat untuk beraktivitas. Jarak menuju pulau yang cukup jauh harus ditempuh, belum lagi kondisi ombak yang kerap tidak bersahabat. Dengan menggunakan perahu rombongan Polairut Polres Lampung Selatan dan penggiat literasi Armada Pustaka serta ABK Kapal Polisi Pipit 3003 Mabes Polri akhirnya tiba. Setelah menyandarkan perahu, rombongan langsung menuju TPA di Pulau Harimau, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang. Kondisi TPA sangat memprihatinkan. Lantai dan dinding ruang berlubang, ruangan juga terlihat kotor dan kurang dijaga. Secara bergotong royong, anggota rombongan memperbaiki bagian ruangan yang rusak. Tidak hanya itu, mereka juga merapikan isi ruangan agar terlihat lebih rapi. Mereka juga mengecat dinding agar TPA menjadi lebih rapi. Setelah diperbaiki, salah satu bagian di ruang dinama Pojok Baca Pulau Harimau. Meski belum selesai menyusun buku, anak-anak yang baru pulang sekolah langsung menyerbu buku.
Mereka sangat antusias untuk membaca. Seneng. Ceritanya bagus. Ada gambaran. Ada gambarnya. Ceritanya bagus nggak? Bagus. Bagus. Apa ceritanya gimana? Bangaunya kenapa? Bangaunya kekeringan. Hal ini membuktikan minat baca anak-anak pulau sangat tinggi. Para penggiat literasi berharap agar pemerintah memberikan fasilitas buku baca bagi anak-anak pulau. Jadi sehingga harapan kita ke depan bahwa anak-anak itu akan menjadi lebih baik itu mungkin gitu. Bahwa ada pernyataan sebelumnya bahwa semangat membaca anak-anak Indonesia itu rendah. Ternyata kita lihat sendiri ketika sarana itu ada, mereka sangat bersemangat untuk membaca. Polairut Polres Lampung Selatan berjanji akan terus memantau kondisi pojok baca Pulau Harimau ini. Petugas akan secara rutin mendatangi pulau untuk menambah koleksi buku. Dengan para relawan Perahu Pustaka mendirikan pojok baca. Supaya apa? Supaya anak-anak makin mudah untuk mencari buku apa yang dia cari. Supaya dia juga punya hak untuk mendapat ilmu. Seandainya di sini, di sekolah sini juga nantinya kekurangan buku-buku yang adik-adik cari. Pojok baca ini dibangun bersama warga demi kemajuan anak bangsa. Polairut berencana untuk membangun pojok baca lainnya agar kualitas pendidikan merata. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.